Jadi kita mulai saja ya. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada siang hari ini ya. Hari ini kita akan bahas tentang proyeksi penduduk, bonus demografi, dan juga peluang serta tantangannya tuh apa sih terhadap bonus demografi ini. Sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu bonus demografi nggak? Belum, Bu. Pernah dengar sebelumnya? Oke, sekarang kita akan lihat dulu apa itu bonus demografi ya sebelum saya paparkan panjang lebar biar lebih gampang kalian memahaminya. Kita lihat dulu dari video. Kalau nggak ada suaranya nanti info ke saya ya. Ya, nggak ada kembalian, Mas. Misi, tuker duit ada nggak? Kan berangkat, jadi mau ini minta tanda tangan ini, tapi buat persyaраtannya sekarang buat beasiswa. Ini ganti aja tuh. Emang bisa? Bisa. Berarti yang print dia lagi. Kita deh kita. Minta kembali lagi deh. Bentar ya. Ya. Ini suaranya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Oke, dilihat dulu ya. Hai sobatku, kamu sudah pernah dengar istilah bonus demografi yang kerap kali jadi topik pembicaraan di berbagai diskusi? Jadi, era bonus demografi itu terjadi ketika struktur penduduknya didominasi dengan penduduk usia produktif 15. Hai sobatku, kamu sudah pernah dengar istilah bonus demografi yang kerap kali jadi topik pembicaraan di berbagai diskusi? Jadi, era bonus demografi itu terjadi ketika struktur penduduknya didominasi dengan penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun. Nah, berdasarkan data, 65% dari total penduduk di Asia Tenggara adalah usia angkatan kerja produktif. Indonesia juga diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang. Kalau yang produktif ada sebanyak itu, tapi lapangan pekerjaannya terbatas, repot juga dong. Tapi sebenarnya, bonus demografi bisa jadi menguntungkan jika kita bisa mengarahkannya dengan cara yang benar. Karena bonus demografi, kita jadi punya tenaga kerja usia produktif yang dapat menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Tapi, untuk mendapatkan penduduk produktif yang unggul, tingkat kesehatan dan pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau ngomongin kualitas, ingat nggak kalau Indonesia memiliki angka kematian maternal tertinggi se-Asia Tenggara, saat ini masih tercatat 305 per 100.000 kelahiran hidup. Belum lagi kasus kurang gizi kronis atau stunting, penyakit infeksi dan penyakit degeneratif yang juga makin meningkat. Kalau melihat permasalahan seperti itu, kita harus mencegahnya melalui peran keluarga berencana atau KB. Melalui program KB, para keluarga dapat merencanakan kehamilan dan kelahiran demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Eits, belum selesai. Masih ada satu masalah lagi nih, tentang distribusi penduduk Indonesia yang belum merata. Penyebaran penduduk di Indonesia cenderung terkumpul di Pulau Jawa sebanyak 58%. Konsentrasi terpadat penduduk terutama di daerah ibu kota dan di kawasan urban. Sementara, masih banyak wilayah pulau terluar di perbatasan yang kosong tanpa penduduk. Tapi kenapa ya, banyak banget penduduk yang mau tinggal di ibu kota? Padahal, jika semakin padat kotanya, bisa mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut. Jadi, banyak kawasan kumuh dan permasalahan sosial lainnya. Nah, agar masalah tidak meluas, perencanaan kelahiran dan pembangunan keluarga serta penataan kependudukan perlu kita lakukan bersama ya sobatku. Tetap tersenyum dan penuh semangat menyongsong hari esok ya.
tadi pada intinya kalau kalian perhatikan di awal pemaparan, sebetulnya bonus demografi itu apa sih? Ketika apa? Ketika kondisinya kayak gimana? Ketika kondisinya ini Bu banyak Usia produktifnya lebih banyak. Bu dibanding usia yang tua-tuanya. Kenapa Gun-Gun? Ketika usia apa? Banyak ini usia produktif, tenaga kerja produktif, gitu kalau nggak salah. Ya. Tenaga kerja produktif atau usia produktif itu tadi antara berapa sampai berapa kita sudah pernah bahas. Usia 15 sampai 60. ya, 15 sampai 64 tahun. Jadi bonus demografi itu suatu kondisi di mana satu negara usia produktifnya itu paling banyak ya, melebihi dari usia lansia maupun usia anak-anak. Nah, itu yang disebut dengan bonus demografi. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu bonus demografi. Apa itu bonus demografi dan lain-lainnya. Oke, ini adalah peluang dan tantangan bonus demografi di Indonesia ya. Langsung aja ya. Nah, ini demografi itu adalah studi tentang penduduk khususnya, kita sudah pernah bahas ya, khususnya kelahiran, perkawinan, kematian, dan perpindahan ya. Ini pengertiannya sudah pernah kita bahas lah. Nah, secara piramida penduduk. Jadi bentuk piramida penduduk itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan rapid growth. Ini pernah dialami oleh Kenya. Jadi rapid growth ini Kenya itu mengalami masa di mana usia anak-anaknya itu lebih banyak dibandingkan dengan usia produktif maupun lansianya. Jadi dia piramidanya itu besar di bawah. Nah, sementara ada juga yang slow growth. Ini ada United States ya. Jadi ketika dia sudah mengalami fase kemarin yang sudah fase tahap 3 maka dia slow growth. Maka pertumbuhannya itu relatif berimbang dari usia ke usia gitu ya. Dan kemudian ada zero growth ya. Zero growth itu tidak ada pertumbuhan lagi. Ini dialami oleh Italia. Kemudian kita sudah pernah bahas ya. Kalau dari segi jumlah penduduk, maka Indonesia ini menduduki peringkat keempat terbanyak di dunia jumlah penduduknya ini, gitu ya. Jadi Indonesia ini cukup banyak dan cukup padat jumlah penduduknya. Kemudian apa itu yang disebut dengan bonus demografi? Nah, tadi sudah disebutkan ya. Bonus demografi itu terjadi ketika suatu wilayah itu usia produktifnya itu lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif. Jadi dia bentuknya itu labu ya, seperti ini ya. Jadi dia labu itu apa namanya? Buncit di tengah-tengah, karena dia adalah usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun. Sementara lansianya sedikit, kemudian anak-anaknya juga lebih sedikit, gitu ya. Nah, kenapa dikarenakan bonus? Karena bonus demografi ini tidak terjadi setiap tahun dan tidak terjadi sering. Biasanya kadang-kadang hanya terjadi sekali di antara beratus-ratus tahun lainnya. Nah, kenapa Indonesia dikatakan bonus demografi? Karena memang hanya akan terjadi sangat-sangat jarang, ya sangat-sangat jarang sekali, gitu ya. Nah ini ya, ini ada pengertian menurut Wong Bunsin, kemudian menurut Mason, ini nanti bisa dibaca lah ya. Tapi pada intinya adalah bonus demografi itu tadi, ketika usia produktifnya itu paling banyak dibandingkan dengan usia non produktif. Nah ini perubahan struktur umur penduduk ya. Bonus demografi itu akan dialami dengan jumlah anak usia 15 tahun ke atas yang menjadi beban orang tua itu menurun. Karena tadi mereka rata-rata sudah menjadi orang dewasa. Ya, sementara anak-anaknya itu yang tadinya anak-anak mereka menjadi orang usia produktif. Usia produktifnya banyak, mereka belum menjadi lansia gitu ya, istilahnya seperti itu. Ya. Kemudian dulu banyak bayi yang lahir tetapi banyak yang meninggal, kini jumlah yang lahir masih banyak dan hidup terus. Efeknya jadi tadi, manusia usia produktif semakin banyak. Karena angka harapan hidup di Indonesia itu menjadi lebih panjang. Ya, jadi orang-orang lebih sehat, lebih terjaga staminanya, lebih makan vitamin dan lain sebagainya sehingga usia hidupnya itu semakin panjang, gitu ya. Nah, ini adalah ledakan penduduk usia kerja. Jadi diprediksi pada
pada saat bonus demografi ya, 2035 sampai dengan 2050 Indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi, ledakan jumlah penduduk ya. Jadi dari yang tadinya kalian bisa lihat di yang warna kuning itu adalah lansia ya, dia tidak akan terlalu banyak. Children-nya itu justru menurun, tetapi usia produktifnya ya, usia working age-nya yang warna pink, yang warna magenta itu dia melonjak ya, banyak sekali. Tuh ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan rasio ketergantungan atau dependency ratio. Ya, rasio ketergantungan itu adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif, artinya penduduk di bawah usia 15 tahun dan di atas 65 tahun, dengan banyaknya usia produktif. Rasio ketergantungan sering juga disebut dengan rasio beban tanggungan, ya, yang disebut dengan age dependency ratio. Ya, meskipun tidak akurat, tetapi dependensi rasio itu menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung oleh usia kerja. Cara menghitungnya seperti ini, ya. Penduduk yang usianya kurang dari 14 tahun dibagi dengan penduduk yang usianya produktif dikalikan 100, ditambah penduduk lansia 65 tahun ke atas dibagi dengan penduduk usia produktif dikalikan dengan 100, gitu ya. Ini cara menghitungnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya dilihat dependensi rasio di Indonesia ini terus menurun, ya, angkanya terus menurun. Nah, apakah menurunnya ini menjadi sesuatu hal yang baik atau tidak? Ya, ini jadi dependensi rasionya itu terus menurun. Nah, sehingga di bonus demografi ini, nih pada masa bonus demografi nanti tahun 2030 sampai 2050 itu dikatakan dependensi rasio yang paling bagus. Ya, maksudnya gimana? Nih contohnya seperti ini, ya. Kalau tahun 71 itu dependensi rasionya itu 86. Artinya 86 orang penduduk usia kerja itu menanggung 1 orang yang tidak bekerja atau 1 orang lansia atau anak-anak ya, dari 86 orang. Kemudian di tahun 2000 itu 54 orang menanggung 2 orang sorry. Kembali. Jadi kalau di sini angkanya 86, 1 orang yang bekerja itu menanggung hampir 1 orang anak. Ya, jadi rasionya hampir berbanding 1:1. Ada 1:2 sedikit lah ya. Jadi 14 orangnya itu mungkin 1:2. Nah, di tahun 2000-an itu dependensi rasionya itu 54. Artinya 2 orang yang bekerja menanggung 1 anak. Ini bagus nggak kondisinya? Antara 71 dengan tahun 2000 lebih bagus yang mana kondisinya kira-kira menurut kalian? Kira-kira bagusan yang mana menurut kalian? Yang 2000. Tahun 2000 ya. Jadi ketika tahun 2000 itu 2 orang bekerja itu menanggung biaya 1 orang anak. Kalau tahun 70-an 1 orang itu menanggung 1 orang anak. Artinya kalau di tahun 2000 anak-anak itu yang dibiayai orang-orang dewasa lebih sejahtera atau lebih nggak sejahtera? Mana yang lebih sejahtera anak-anaknya, tahun 71 atau tahun 2000? Tahun 2000. Tahun 2000. Karena 2 orang bekerja dewasa itu menanggung biaya hidup 1 orang anak. Nah, nanti di masa bonus demografi ya sekarang sudah dimulai katanya ya, itu 3 orang bekerja menanggung 1 anak. Artinya anak kecil itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Ya, jadi 3 orang itu bisa menampung, bisa bekerja menanggung 1 orang anak. Nah, tetapi nanti pasca bonus demografi ini yang dikhawatirkan akan terjadi ancaman ya. Kenapa? Karena yang tadinya usia produktif tadi tuh yang di Indonesia itu lagi bonus kan, ketika dia nanti sudah lewat masanya orang-orang usia produktif ini akan menjadi lansia kan. Nah, Indonesia itu nanti ketika sudah melewati bonus demografi, kalau tidak bisa menanganinya, maka yang akan terjadi adalah lewat pasca bonus demografi, maka Indonesia akan banyak lansianya, usia produktifnya akan sedikit. Artinya usia produktif akan lebih banyak menanggung lagi anak dan lansia. Berat nggak kira-kira menurut kalian?
Berat. Berat, Ya. Bu. Yang tadi bonus demografi ini mereka usia produktif, kemudian mereka nanti kan akan menjadi lansia. Nah, ketika menjadi lansia, usia produktifnya siapa? Yang asalnya mereka anak-anak menjadi usia produktif kan. Nah, karena merekanya sedikit, maka nanti usia produktifnya juga akan Sedikit. sedikit. Sementara yang tadinya usia produktif banyak, maka mereka akan menjadi lansia ya, dan lansianya juga banyak ya. Nah, ini ya. Kalau misalnya kalian bisa melihat perbandingan piramida populasi, ini perkiraan pada saat terjadinya bonus demografi ya. Kalau yang di kiri ini adalah United States, Amerika. Kemudian yang di kanan atas itu Jepang, di bawah itu Malaysia, dan yang paling kanan bawah itu adalah Indonesia. Nah, Indonesia itu dikatakan golden opportunity ya, yang ini tuh golden opportunity. Kenapa? Karena Indonesia tuh usia produktifnya paling banyak dibandingkan dengan United States, Malaysia, Jepang. Indonesia akan mengalami yang namanya golden opportunity ya, yang tadi bonus demografi. Diperkirakan Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi seperti ini ya. Di 2030 Indonesia diproyeksi akan seperti ini. Kemudian di 2045 juga Indonesia masih ya mengalami yang namanya bonus demografi. Nah, ini bentar ya. Saya akan perlihatkan juga perkembangannya. Ini ya, ini. Ini kalian perhatikan judul yang ininya ya, perhatikan judul yang ininya. Ini akan saya play. Nanti dia akan bergeser tahunnya. Perhatikan warnanya ya, dia berubah warnanya itu. Ya, ada yang kuningnya semakin kuning, semakin jelas, ada yang merah, semakin merah gitu ya. Nah, balik lagi ya. Nah 2045 akan seperti ini ya. Jadi di sini diperkirakan Jawa Tengah ini akan terpadat penduduknya ya. Sorry, yang paling masih apa istilahnya sih? Terpadat itu di Jawa Barat ya, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah untuk Pulau Jawa. Tetapi Sumatera, Banten ini akan mulai padat. Sumatera ini sudah mulai padat juga penduduknya gitu ya dibandingkan dengan daerah lain. Nah, kemudian piramida pertumbuhan penduduknya juga sama ya. Ini 2015 itu seperti ini. Nah, diperkirakan nanti Indonesia itu akan usia produktifnya semakin membesar, lansianya sedikit, anak-anaknya juga relatif berkurang. Nah, ini ya. Nanti setelah masa 2045 ini yang akan dikhawatirkan. Kenapa? Karena yang produktif ini nih, dari usia 15 sampai dengan 64 tahun sampai dengan sini, itu akan jadi lansia kan. Otomatis nanti lansianya banyak sekali. Nah, sementara usia produktifnya, itu kan dari yang anak-anak menjadi usia produktif kan. Nah, itu juga dia akan lebih sedikit. Jadi justru kalau kita tidak menangani dengan baik, pasca bonus demografi ini yang dikhawatirkan karena nanti lansianya ya di Indonesia lansianya akan sangat banyak ya. Sebentar saya izin ke toilet sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya bonus demografi? Ya, waktu kapan sih kita udah pernah belajar tentang teori Malthus kan? Ingat nggak? Yang fase tahap 1, kematiannya tinggi, kelahirannya juga tinggi. Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat nggak? Yang tahap 2, kelahiran tinggi, kematiannya rendah, dan lain sebagainya lah ya. Nanti coba dibaca lagi materi sebelum UTS-nya ya. Nah, karena terjadinya transisi demografi tadi, itu menyebabkan terjadinya ada bonus demografi tadi ya. Sehingga usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia lansia ataupun anak-anak. Nah, dengan adanya bonus demografi ini, maka ada beberapa peluang maupun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Apa saja peluang-peluangnya? Ya, yang pertama, karena bonus demografi ini tadi menyebabkan usia produktifnya itu banyak. Ada yang disebut dengan windows of opportunity atau jendela peluang. Kira-kira menurut kalian, bayangkan nih di suatu negara, di Indonesia, suatu saat usia produktifnya tuh sangat-sangat banyak mendominasi. Ya, sementara lansia atau anak-anak juga relatif lebih sedikit. Paling banyak usia produktif. Kira-kira peluang apa saja yang bisa didapatkan oleh negara Indonesia? Artinya orang mudanya banyak kan, pemuda-pemudanya banyak. Orang-orang produktif bekerja tuh banyak. Apa kira-kira peluang yang bisa didapatkan kalau ada satu masa ya, nanti itu yang usia produktifnya banyak banget. Apa kira-kira menurut kalian? Pendapatannya meningkat. Pendapatannya meningkat. Apalagi kira-kira? Kalau banyak orang mudanya, kira-kira gimana? Meningkatkan pembangunan di Indonesia. Meningkatkan Membantu pembangunan. pembangunan. Membantu pembangunan. Apalagi? Kalau orang muda biasanya Produktif, Bu. produktif, betul. Apalagi kalau orang muda itu apa? Semangatnya gimana? Tinggi, Bu. Semangatnya masih tinggi. Oleh karena itu sangat dimungkinkan misalnya banyak usaha-usaha baru, startup baru, banyak ide, banyak inovasi. Asumsinya kalau orang muda itu, ya orang muda itu kan usia masih muda, semangat masih ada, mau ngerjain apapun bisa, gitu ya. Jadi harapannya ini bisa memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, ekonomi semuanya lah ya, pembangunan dan lain sebagainya. Nah, sehingga harapannya ya, ketika terjadi bonus demografi, maka harapannya itu jumlah pengangguran itu akan bisa berkurang. Kenapa? Karena usia produktif itu sebetulnya tidak hanya diarahkan untuk bekerja pada orang lain, tetapi lebih tepatnya apa? Dirancang untuk apa? Dirancang untuk apa? Pengennya apa sih? Pengennya apa? Membuka lapangan pekerjaan. Betul, membuka lapangan pekerjaan sendiri, menjadi entrepreneur, menjadi startup. Sekarang itu, kalian di APN dapat mata kuliah kewirausahaan kan? Dapat, Ibu. Dapat, Bu. Dapat kan? Nah, kenapa menurut kalian tuh kan administrasi pembangunan negara, kenapa harus mendapatkan materi kewirausahaan, entrepreneurship? Kenapa? Biar Siapa yang buka pekerjaan sama ini, Bu, ngebantu sesama. Mandiri, Bu. mandiri? Yang ngajar entrepreneurship kalian siapa? Bu Wiwit. Kalian di entrepreneurship diajarin apa aja? Membuat bisnis plan, Bu. Membuat bisnis plan. Kalian udah punya rencana mau bisnis apa nggak? Nah, misalnya ketika belajar entrepreneurship. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Kenapa sekarang entrepreneurship itu menjadi penting? Karena
memiliki jiwa seorang entrepreneur, memiliki jiwa seorang wirausaha itu sangat dibutuhkan. Itu adalah soft skill yang wajib dimiliki oleh semua orang. Kalian boleh bercita-cita kerja jadi ASN, kerja jadi PNS, kerja jadi apapun silahkan. Ya, tetapi kita tidak pernah tahu dengan situasi dan kondisi hidup kita. In case terjadi apa-apa dengan kita, maka kita harus punya kemampuan berwirausaha yang dimanapun, kapanpun, kita bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Sehingga kita bisa berwirausaha, bekerja dengan usaha kita sendiri gitulah istilahnya. Paham nggak maksud saya? Paham, Bu. Paham ya? Itulah kenapa sekarang itu di semua, hampir di semua jurusan atau di semua prodi itu pasti diberikan mata kuliah kewirausahaan. Karena itu merupakan salah satu soft skill yang wajib dimiliki oleh semua orang. Ya, kewirausahaan itu, entrepreneurship. Nah, harapannya juga tadi, kalau usia produktif banyak, kan mereka kreatif tuh, bisa jualan apa, bisa bikin usaha, bisa bikin usaha juga nggak harus produk ya, bisa jasa dan lain sebagainya. Harapannya jumlah pengangguran itu akan berkurang. Nah, kalau misalnya semakin banyak entrepreneur, semakin banyak pengusaha, semakin banyak wirausaha, kira-kira menurut kalian biasanya orang-orang yang punya kemampuan entrepreneur atau wirausaha, orang-orangnya itu gimana? Pemikirannya itu gimana? Kalian bikin bisnis plan, bikin perencanaan proposal bisnis. Kalian harus apa supaya bisa proposal bisnisnya itu bisa bagus? Kreatif, Bu. Harus kreatif, harus inovatif. Sekarang kalau misalnya kalian jual ayam goreng biasa, pesaingnya banyak nggak? Banyak. Pesaingnya banyak. Orang yang jual banyak nggak? Banyak. Banyak. Maka kalau misalnya kalian mau bikin ayam goreng, sama-sama ayam goreng, kalian harus kreatif. Apa yang membedakan ayam goreng kalian dengan ayam goreng yang lain? Misalnya kalian buat dari kemasannya, dari cara pemasarannya, ya, dari sistem pemasarannya, gitu ya. Sekarang saya tanya, mie gacoan itu, misalnya contoh mie gacoan. Mie gacoan itu sebetulnya sama nggak sih dengan mie goreng atau mie goreng lah, dengan mie goreng lain. Sebelum mie gacoan itu muncul, sama nggak kira-kira menurut kalian? Kalian pernah makan nggak mie gacoan? Pernah, Bu. Sebelum nama mie gacoan muncul, sebetulnya nama mie, bukan nama mie, makanan mie goreng kayak gini lah istilahnya ya. Itu ada nggak sebelumnya? Ada, Bu. Ada. Banyak. Yang membedakan si mie gacoan ini sehingga menarik perhatian orang itu apa? Harga murah. Harga murah, apalagi? Nama. Banyak. Porsinya banyak. Aneh. Namanya, kemudian pedas dan ada lain-lain. Nah, sebetulnya kan kalau kita melihat dari sisi saya lah, misalnya sebagai orang biasa, mie gacoan itu kan sebetulnya sama aja dengan mie. Sebelumnya juga udah ada kok yang jualan mie seperti itu. Tapi apa yang membuat dia itu akhirnya bisa menarik perhatian orang? Pertama dari segi nama, dia bikin nama aneh. Kedua, porsinya banyak, harganya murah, dan dia buat strategi pemasarannya itu yang membuat orang tertarik. Dengan awal-awalnya itu kan dikasih promo, sehingga orang tuh banyak yang beli. Setelah oke, rasanya enak, banyak orang yang beli, gitu ya. Sama seperti misalnya jualan cireng. Cireng itu dari zaman dulu, berabad-abad yang lalu pun cireng ada. Tapi ketika keluar cireng dengan inovasi itu apa? Kalau dulu bumbunya kacang, sekarang ada cireng dalamnya sosis, dalamnya keju, dalamnya ayam. Orang jadi laku. Padahal kan cireng itu dari dulu sama aja. Nah, ketika orang-orang entrepreneur atau wirausaha itu dituntut untuk kreatif, dituntut untuk inovatif, maka harapannya ketika orang-orang itu inovatif, kreatif, maka bisa meningkatkan daya saing bangsa. Ya, kenapa Facebook pada zamannya, pada dulu ya, mungkin kalian belum lahir, kenapa Facebook itu bisa mencuri perhatian dunia? Kenapa? Karena dulu nggak ada. Facebook itu inovasi. Kenapa Google bisa menjadi terkenal seperti sekarang? Karena Google itu dulu nggak ada, dia inovasi. Nah, harapannya, kalau banyak inovasi dan banyak kreatif-kreatif seperti tadi, Indonesia itu bisa banyak melahirkan produk-produk yang bisa meningkatkan daya saing bangsa. Paham ya? Paham maksud saya? Paham, Bu.
Kemudian bisa bertumbuh kembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara. Ya tadi ada karya kreatif, ada karya inovatif. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga jauh lebih baik dan Indonesia itu diharapkan bisa menjadi negara yang lebih maju. Ini peluangnya. Ya. Sebetulnya bonus demografi ini akan bisa berhasil apabila memiliki syarat. Ya, suplai tenaga kerja yang besar itu bisa meningkatkan pendapatan per kapita kalau tenaga kerjanya itu yang produktif dan bisa menabung. Ya, jadi mereka tidak hanya sebatas bekerja, menghasilkan uang, tetapi habis, gitu ya. Kemudian peranan perempuan, ya. Jumlah anak yang sedikit memungkinkan perempuan itu untuk memasuki dunia kerja, sehingga bisa mampu meningkatkan pendapatan. Kemudian tabungan rumah tangga yang diinvestasikan secara produktif, ya. Tabungan modal manusia yang besar apabila investasi untuk itu ada. Ya, jadi intinya adalah kalau bisa memanfaatkan si pekerja-pekerja tadi, ya, yang besar peluangnya, maka dia sebetulnya bisa bisa berhasil, ya, bonus demografi ini bisa berhasil. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau ingin berhasil? Ya, beberapa strategi yang dilakukan untuk bisa bonus demografi ini berhasil, itu yang pertamanya adalah harus melakukan strategi di bidang pendidikan. Ya, kemudian juga ada strategi di bidang kesehatan. Strategi di bidang pendidikan ini apa? Harus meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga kerja guru dan dosen, menambah alokasi dana untuk anggaran pendidikan, ya. Kemudian strategi di bidang kesehatan harus ngapain untuk dalam rangka bonus demografi tadi, gitu ya. Kemudian strategi di bidang ketenaga kerjaan, strategi di bidang keluarga berencana, gitu ya. Itu ada beberapa strategi. Nah, kemudian ada angka-angka demografinya ya. Ini bisa kalian lihat. Perkembangan jumlah penduduk Indonesia itu diperkirakan akan mencapai 318 juta jiwa ya di tahun 2045. Kemudian total fertility rate-nya itu menurun, artinya total ibu melahirkan anak ya. Dari 2,5 menurun jadi 1,9 ya. Biasanya ini juga ditandai dengan adanya apa coba? Kenapa TFR total fertility rate itu menurun? Pada saat terjadinya bonus demografi. Ada kemungkinan TFR, total fertility rate, ya, jumlah perempuan melahirkan anak itu berkurang. Kenapa kira-kira? Karena udah Kenapa ada kira-kira? program KB, Bu. Betul, program KB apalagi? Karena di masa-masa itu, usianya kan lagi usia produktif, maka biasanya perempuan akan cenderung atau relatif memilih bagaimana? Karir, Bu, karir. Betul, akan memilih bekerja, memilih menjadi wanita karir. Sehingga biasanya yang bekerja atau wanita karir, dia akan menunda pernikahan. Kalau menunda pernikahan, otomatis angka melahirkan atau angka memiliki anak, kalau nikah umur 21 dengan nikah umur 35, maka biasanya kesempatan memiliki anak itu lebih besar yang mana? Yang nikah muda atau yang nikah lebih lambat? Nikah. Ya? Nikah muda, Bu. Yang nikah muda. Nah, itulah kenapa total fertility rate-nya, TFR-nya itu akan relatif menurun. Ya, karena nanti ke depan perempuan-perempuan itu lebih senang mengejar karir lah ibaratnya, sehingga belum memikirkan pernikahan. Saya dulu nikah usia 24 tahun. Kalian usia berapa sekarang? 20 ada 20? Belum ya? 17. 17, 18, 19 mungkin lah ya. 20 Saya menikah umur 24 tahun. Tapi semakin ke sini, biasanya perempuan-perempuan itu akan semakin menunda pernikahan. Ada yang menikahnya itu baru di usia 27, ada yang baru menikah di usia 29, 30, mungkin ada yang lebih di atas 30 juga ada. Saya dulu masih 24 tahun. Ibu saya dulu menikah usia 20 tahun.
lebih mudah lagi. Dulu tuh semakin muda semakin cepat menikah, tetapi semakin ke sini biasanya semakin menunda. Kenapa? Karena tadi apalagi menghadapi bonus demografi, perempuan-perempuan itu relatif lebih ingin mengejar karir, ya, sehingga menunda pernikahan. Ketika menunda pernikahan, maka otomatis kesempatan memiliki anak pun akan semakin menurun. Bukan menurun, berkurang masa waktunya, sehingga TFR-nya, total fertility rate-nya juga akan menurun. Ya. Kemudian angka harapan hidupnya itu diprediksi akan meningkat. Kalau dulu 70 tahun, sekarang tuh orang Indonesia akan sehat-sehat sampai usia 73. Kenapa? Tadi karena obat-obatan lebih banyak, peralatan rumah sakit lebih canggih, program kesehatan lebih banyak, gitu ya. Jumlah lansianya akan meningkat juga. Kenapa? Karena tadi yang asalnya usia produktif itu akan pada jadi lansia nanti ya. Rasio ketergantungannya, dependensi rasionya itu hampir relatif seimbang ya, 50%. Artinya 2 orang dewasa, 2 orang produktif menanggung 1 orang anak-anak. Penduduk yang tinggal di perkotaannya itu relatif meningkat juga karena tadi banyak yang mengejar karir. Nah, di antara penduduk Asia sendiri, di antara penduduk Asia sendiri, nih ya, bisa kalian lihat, Indonesia itu adalah yang porsi usia produktifnya itu paling besar, ya, dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, gitu ya. Itu Indonesia itu paling besar. Ya, dan dependensi rasionya itu semakin lama nanti akan semakin menurun. Ya, artinya orang produktifnya semakin banyak yang menanggung usia anak-anak. Jadi anak-anak itu jauh lebih sejahtera ya. Nah, kondisi yang diharapkannya kalau nanti terjadi bonus demografi itu pembangunannya itu berpusat pada manusia. Atau kita sudah pernah bahas di pertemuan kedua apa? Pembangunan yang berpusat pada manusia itu apa namanya? Lupa. Iya, People Center Development. Makanya harapannya itu harus pembangunan itu dipusatkan kepada manusia. Kemudian pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi kedua. Pengendalian urbanisasi supaya tidak semakin banyak orang yang berpindah dari desa ke kota. Ya, pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang seimbang. Ya, perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan, peran strategis dan terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antar generasi. Ini harapannya, ya. Nah, kemudian sebetulnya bonus demografi ini tuh pernah terjadi di mana saja sih? Ya, jadi selain di Indonesia, bonus demografi ini pernah terjadi juga di negara Jepang tahun 70, di Singapura tahun 91, di Hong Kong tahun 82, dan di Korea tahun 2000. Nah, kalau kalian lihat negara-negara yang pernah mengalami bonus demografi ini, Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, sekarang mereka ini posisinya sebagai negara apa? Yo, posisi Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, mereka tuh negara apa? Maju. Betul. Mereka adalah negara-negara yang saat ini maju. Dulunya mereka mungkin sama seperti kita, tertinggal, sama-sama negara dunia ketiga, sama-sama negara berkembang. Tetapi sekarang ini posisi saat ini 2022, 4 negara ini adalah negara maju. 4 negara ini adalah negara maju. Artinya 4 negara ini berhasil memanfaatkan bonus demografi yang mereka miliki. Nah, harapannya Indonesia di 2020 start sekarang lah sudah mulai ya bonus demografi itu. 2030, 2040, 2045 harapannya selama 15 tahun bonus demografi ini harapannya Indonesia tuh 5 atau 10 tahun ke depan kita menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi yang sekarang akan segera terjadi. Gitu loh harapannya. Paham nggak maksudnya? Paham? Ya? Sehingga ada tantangan dan potensi. Ya, tantangannya 63% tenaga kerja Indonesia itu adalah lulusan SMP dan SD yang produktivitas dan daya saingnya itu masih rendah. Tetapi punya potensi apa? Kalau mereka bisa diarahkan mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi terapan, ya seperti kalian politeknik terapan, itu harapannya mereka menjadi tenaga kerja yang lebih terampil, ya. Karena lulusan Indonesia itu masih produktivitasnya masih rendah dan daya saingnya juga masih rendah. Kemudian banyak tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Makanya kalian pernah dengar nggak? Banyak sarjana tetapi menganggur. Pernah dengar?
Ya. Sementara Sering. banyak pengusaha yang berhasil, contohnya almarhum Bob Sadino, Hairul Tanjung, dan lain-lain. Apakah mereka mengenyam bangku kuliah? Tidak, Bu. Tidak, ya. Ini seolah-olah membuktikan bahwa di Indonesia itu tidak ada link and match antara kuliah dengan pekerjaan. Padahal seharusnya kalau mau profesional, kalau mau produktif, maka harus ada link and match. Orang yang kerja sebagai insinyur pertanian, maka kerjanya harus di mana? Pertanian, Bu. Di sektor pertanian. Tapi Usaha. kalau kita kebalik, bukan kebalik. Ya banyak orang yang misalnya insinyur pertanian, tapi dia kerjanya di bank, misalnya. Dia kerjanya di marketing, nggak nyambung gitu. Ya, itu yang menyebabkan sehingga sektor pekerjaan kita dengan sektor pendidikan itu tidak matching, ya. Makanya ada potensi Kementerian Tenaga Kerja itu memberikan skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, kemudian tantangan lainnya adanya krisis ekonomi, COVID kemarin, pandemi kemarin menyebabkan banyak PHK, ya. Angkatan kerja tidak terserap, ekspektasi tersendat. Tetapi ada potensinya bahwa bisa muncul startup ya. Startup itu akan muncul kalau tenaga kerjanya kreatif dan produktif dan inovatif. Nah, produktif inovatif itu akan bisa tercapai ketika SDM-nya itu daya saingnya tinggi, ya, produktif. Kemudian tidak tersedia lapangan kerja yang cukup bagi generasi Z dan milenial, ya. Ini bisa siasati dengan memberikan potensi memberikan keterampilan, ya, kepada siswa-siswa SMK. Bentar. Ada yang minta tanda tangan, bentar ya. Ya, bentar ya, kepotong ya. Tadi ada Mas minta tanda tangan dulu. Ya, ini adalah tantangan dan juga potensi dari bonus demografi. Nah, tadi mengenai SDM sendiri, kan kalau kalian lihat, karena bonus demografi ini hubungannya dengan SDM, benar nggak? Dengan penduduk usia produktif, betul nggak? Jadi dia terkaitnya ke SDM, ya kan? Benar nggak? Halo, Betul, Bu. ya, ini kemana? Ini
Jangan mentang-mentang daring siang-siang nggak semangat ya, harus tetap semangat. Nah, maka di sini kalian bisa melihat adanya infografis ya. Kalian bisa lihat sini infografis. Ya, Indonesia itu menurut ILO ya, Indonesian International Labour Organization ya, organisasi yang mengurus masalah ketenagakerjaan di dunia yang di bawah PBB menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan penyedia tenaga kerja tertinggi di ASEAN. Ya, ada sekitar 38,4% tenaga kerja di ASEAN, 38%-nya itu berasal dari Indonesia. Ya. Tetapi sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan karena 10 dari 15 orang Indonesia itu masuk usia produktif, ya. Kemudian 38%-nya itu pemasok tenaga kerja di ASEAN itu dari Indonesia. Tapi sayangnya tenaga ahli di Indonesia itu masih sedikit, hanya sekitar hanya sekitar 10% saja. Ya, hanya sekitar 10% saja dengan tenaga ahli sebesar 13,4 juta dan yang non ahlinya 113 juta jiwa. Ya, jadi yang non ahlinya itu masih lebih banyak dibandingkan yang ahli. Sementara yang tertinggi ya, yang tertinggi untuk tenaga ahlinya di ASEAN, di negara ASEAN itu negara mana? Kalau kalian lihat presentasi yang di dalam buletan ini ya. Negara mana yang paling besar? Negara mana yang paling tinggi, yang paling banyak tenaga ahlinya? Singapura. Ya. Singapura itu 56% dari total penduduknya. Artinya kalau ada tenaga ahli, setengahnya itu orang ahli nih, 1,9 juta jiwanya itu ahli, 1,5-nya itu non ahli. Artinya setengah-setengah. Berarti artinya orang-orangnya itu pinter-pinter, produktif-produktif, kreatif-kreatif, inovatif gitu loh. 56%. Kemudian disusul oleh Malaysia 26%. Ya, kemudian Myanmar 28%, ya, dan Thailand 14,6. Kita itu masih Filipina juga masih di atas kita 12%. Kita itu masih kalah, ya. Filipina 25% malah ya, lebih besar. Jadi kita tuh masih termasuk sama Vietnam pun tenaga ahli kita masih kalah. Vietnam masih lebih di atas Indonesia. Nah, padahal Indonesia tuh penyumbang dari istilahnya gini, dari segi kuantitas Indonesia tuh penyumbang tenaga kerja terbesar 38,4%. Tetapi tenaga ahlinya masih rendah, masih 10%. Itulah kenapa biasanya tenaga kerja Indonesia itu kebanyakan kalau kerja di luar negeri itu jadi apa? RT, Bu. Iya, menjadi ART, menjadi pekerja di sektor pekerjaan yang apa ya istilahnya tuh terampil tapi tidak berpendidikan. Kan kalau menjadi ART itu hanya butuh keterampilan kan, keterampilan mencuci, keterampilan memasak, tetapi tidak butuh pendidikan tinggi. Nah, sehingga jarang orang-orang Indonesia itu misalnya menjadi CEO di perusahaan Singapura, menjadi general manager di mana gitu, karena keahliannya itu masih sangat-sangat rendah. Sekarang saya tanya deh sama kalian. Di usia kalian sekarang nih kuliah. Berapa orang di sini yang memegang sertifikat TOEFL atau ITP atau TOEIC deh? Bersertifikasi license bahasa Inggris. Ada yang punya nggak? Ada, Bu, waktu SMA. Masih berlaku nggak, Firda? Sudah tidak berlaku, Bu. Nah, udah nggak berlaku. Saya tanya yang sekarang. Yang sekarang kalian lagi kuliah. Kalian selain yang nanti diujikan di kampus, kalian punya sertifikat kompetensi apa? Ada yang punya kemampuan sertifikat kompetensi Microsoft Office? Langsung license dari Microsoft-nya ya, bukan yang kalian belajar di kampus Office Application, bukan? Ada? Kursus masak deh. Dapat lisensi kursus masak. Make up. Kalau perempuan mungkin jahit. Laki-laki kelistrikan, misalnya perkayuan. Ada? Nggak, bukan mau nyombong ya, nggak apa-apa, ini pengen tahu aja. Ada nggak? Ada? Ih, ini nggak ada yang bersuara, ini tuh gimana? Nggak ada, Bu.
Ya. Nah, itu salah satu bukti bahwa keahlian ya, ingat keahlian loh, bukan kepintaran ya. Yang disebut di sini tuh keahlian. Keahlian itu artinya keterampilan. Keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa maupun siswa di Indonesia itu relatif lebih kurang ya. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita itu memang masih merancang ke akademik ya, ke pendidikannya, bukan ke keterampilannya. Sehingga keterampilan berbahasa Sunda, keterampilan berbahasa Indonesia, keterampilan memasak, keterampilan menggunakan itu sebenarnya keterampilan-keterampilan yang harusnya bisa didapatkan oleh siswa di bangku sekolah. Sehingga kalau kalian lihat drama Korea deh, atau misalnya kalian lihat film apa ya, drama-drama Amerika gitu, kayak misalnya High School Musical atau apalah yang gitu-gitu. Biasanya anak-anak sekolah itu yang di luar-luar itu, mereka kalau mata kuliah apapun pasti praktek. Bener nggak? Misalnya dia kelas SMA, ada praktek masak. Kalau dia pelajaran IPA pasti prakteknya di lab. Terus kemudian dia ada market day yang jualan, di sekolahnya itu jualan. Kemudian ada festival sekolah yang bikin panggung dan lain sebagainya. Pernah ngeliat nggak? Di film-film aja deh. Pernah ngeliat nggak? Di drama-drama gitu. Pernah, Bu. Nah ya, kenapa? Karena biasanya pada saat event-event itu semua orang yang punya keahlian itu menunjukkan bakatnya. Ya, ada adu bakat, ada yang jago graffiti, dia graffiti, menggambar dan lain sebagainya. Sehingga yang dia satu adalah keterampilan. Kalau di Indonesia, kebanyakan masih menggunakan pendekatan akademik. Sehingga kalau misalnya nilai pun masih menggunakan ranking, nilai akademik. Sehingga keterampilan siswa yang jago olahraga, jago seni budaya, jago ngedance, itu belum terakui secara akademik di dalam bangku sekolah. Ya, sehingga keahlian masyarakat atau keahlian tenaga kerja Indonesia itu masih sangat minim. Nah, makanya sebetulnya saran saya kepada kalian, mumpung kalian kuliah, seperti saya bilang ya, tantangan ke depan itu bagi kalian itu jauh lebih sulit dibandingkan ketika saya nyari kerja. Saya mungkin dulu saingannya nggak sehebat-sehebat sekarang. Nanti kalian kerja, masuk dunia kerja itu pasti lebih berat lagi. Karena itu kalian harus membekali diri kalian dengan berbagai keterampilan. Perempuan itu kursus atau belajar, nggak usah kursus juga belajar ke siapa gitu, ke orang tua atau ke saudara. Ya memang keahlian untuk perempuan apa, masak, jahit, make up, itu pasti tidak akan rugi dan akan apa istilahnya tuh memberikan keuntungan untuk kalian suatu saat. Cowok itu juga sama. Belajar pertukangan, belajar kelistrikan, yang nanti itu akan terpakai juga pada saat nanti suatu saat kalian udah mau bekerja, itu pasti akan kepake. Kalau orang punya keterampilan, punya keahlian, itu pasti kepake. Ya. Nah, kemudian kapan dan di mana Indonesia akan mengalami bonus demografi? Tadi sudah disebutkan rentang kisaran waktunya 2030, 2020, 30 sampai 2040-an. Tetapi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi ada 2 provinsi yang diprediksi tidak akan mengalami bonus demografi, yaitu Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Ya, kenapa? Karena NTT ini diprediksi jumlah anak-anaknya atau jumlah usia non-produktifnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia produktif. Untuk NTT dan Maluku ya, untuk NTT dan Maluku. Karena memang strukturnya sekarang masih lebih banyak anak-anaknya. Tingkat kelahiran di sana tuh masih sangat tinggi ya, tingkat kelahiran anak. Kemudian apa sih dampak bagi pembangunan? Ya, dampak positif dan dampak negatif bagi pembangunan itu sendiri. Nah, ini tidak akan saya jelaskan lebih panjang lebar karena ini nanti akan dijadikan tugas praktikum, ya, tugas praktikum kita. Oke, sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Oke. Kalau tidak ada, barangkali itu materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Ya, sebelumnya saya mau absen dulu biar nggak lupa. Muhammad Febrian, ada?
Febrian nggak ada ya? Agung? Agung? Agung ada Agung? Ada itu Bu. Ajeng? Ajeng? Nggak ada ya? Ini saya cek nggak ada namanya juga. Amara? Hadir Bu. Ariana? Hadir Bu. Asa? Hadir Bu. Dian? Hadir Bu. Diva? Hadir Bu. Elsa? Hadir Bu. Fatur? Hadir Bu. Heran? Hadir Ibu. Firda? Hadir Bu. Hadir Bu. Firly? Hadir Bu. Gun-gun? Ini ada ini Bu, ini. Ya, Huda? Hadir Bu. Isti? Hadir Bu. Jihan? Hadir Bu. Maulina? Hadir Bu. Maya? Maya? Hadir Bu. Muhammad Firman? Hadir Bu. Rafan? Rafan? Halo, Rafan? Bisa on mic nggak? Kalau nggak bisa on mic, on cam aja. Kalau nggak bisa suaranya. Halo, Rafan? Nashwa? Hadir Ibu. Natasha? Hadir Bu. Putri? Hadir Bu. Raffi? Raffi? Hadir Ibu. Ramka? Ramka? Halo, Ramka? Halo, Ramka? Rifki? Hadir Bu. Salsabila? Hadir Bu. Wulan? Hadir Bu. Januar? Hadir Bu. Zahwa? Hadir Ibu. Oke. Ya, sekarang sekarang kita akan tugas praktikum ya. Tugas praktikumnya nanti saya bagi di chat MS Team ya, masing-masing kelompok. Kalian punya waktu mengerjakan 1 minggu sampai dengan Selasa minggu depan. Dikumpulkannya Selasa minggu depan. Minggu depan hari Selasa pada saat kita masuk luring itu kalian mempresentasikannya. Ya, mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di tugas kelompok sekarang. Ya, di tugas kelompok sekarang. Kalian buatnya boleh langsung infografis juga nggak masalah gitu ya. Yang penting ada pemaparan dan penjelasan mengenai tugasnya. Cara pembagian kelompoknya adalah sama seperti biasa aja ya, karena ini sudah daring. Jadi
Pembagian tugasnya berdasarkan absen 1 sampai 6 dan lain sebagainya ya. Untuk angkatan 2019, Muhammad Febrian Lianto itu bergabung ke kelompok 1. Jadi kelompok 1 Febrian Lianto, Agung, Ajeng, Amara, Ariana, Asa, dan Dian. Herdiana. Jadi 7 orang. Sisanya yang lain 6 orang. Ya, jadi ada 5 kelompok. Ya, topik apa yang harus kalian bahas? Nanti saya tuliskan di chat MS Team. Topik-topik apa saja yang harus kalian bahas? Paham nggak? Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, kalian boleh balas chatnya di MS Team. Waktunya 1 minggu sampai dengan minggu depan. Ya? Jelas? Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Cukup. Ya, kalau tidak ada, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita kerjakan tugas praktikumnya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Bila terpedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.